berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi hari ini bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kita masuk di edisi hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Saya Ilham Dianta yang bersama Anda. Kita seperti biasanya pada Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 wawasan kita, knowledge kita akan ditambah dengan sudut pandang yang berbeda ketika kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, bangga sekali kalau pada pagi hari ini kita nanti akan mengetahui begitu ya, mengetahui lebih detail seperti apa sih program, salah satu program yang dilakukan, yang saat ini juga sudah berjalan, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, yakni ngerumat tonggo, merawat empati di tengah pandemi. Nah, nanti memang kita akan menghadirkan orang nomor 1 di Kabupaten Lumajang, yakni Bapak Haji Thoriqul Haq MML selaku Bupati Lumajang, atau Cak Thorik ya, lebih akrabnya disapa demikian. Tapi nanti kita juga akan bersama sahabat kita, Bapak Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik, program Perspektif ini juga kami siarkan secara serentak di beberapa LPPL regional Jawa Timur, yakni Persada Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Sampang, Ersal Nganjuk, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Kanjuruhan Malang, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Pradya Suara Tuban, Remaja Klasik Radio Malang, dan Suara Lumajang tentunya. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Profesor Badri Munir Sukoco pada pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Badri. Salam, Mas Ilham. Iya, sehat, betul. ya, Mas Ilham. Oke, apa kabar ini? Alhamdulillah, sehat. Saya panggil Cak Badri, nggak apa-apa ya? Oh, nggak masalah. Karena kalau perspektif itu identik dengan Cak semua. Oh iya. Nah, ini nanti juga sama, insya Allah sama Cak Thorik, begitu kita akan ngobrol bersama pagi hari ini. Baik, Cak Badri, kita nanti mengobrol soal ngerumat tonggo, merawat empati di tengah pandemi. Saya agak ini kadang-kadang kepleset gitu ya. Ini yang betul ngerumat atau ngeramut ya? Atau mungkin artinya kan agak sama gitu merawat, ya. Tapi kadang-kadang kita ada banyak rekan jurnalis yang kadang-kadang menulis ngeramut, ada yang ngerumat gitu. Yang betul yang mana? Sebelum kita breakdown lebih detail lagi. Saya juga bingung, nggak masuk di KKB, Kamus Besar Indonesia. Oh iya. ahli bahasa Pak Bupati saya, Cak Thorik gitu. Oke, jadi ngerumat sama ngeramut sama aja ya, artinya merawat sama kan, aja, begitu ya. Oke, peduli nah, lah, peduli ya. Ini merawat tapi lebih ada tendensi ada kepedulian begitu ya. Betul. Oke, bisa dijelaskan lebih rinci mengenai ngerumat tonggo ini di saat pandemi PPKM darurat seperti ini, Cak Badri, gimana ini? Ya, kalau menurut saya sih program ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ya, terkait dengan gotong royong, peduli, dan seterusnya, karena itu memang karakter kita. Nah, tentu kalau saya melihat dari sisi makro, pemerintah punya pasti harus untuk peduli pada rakyatnya. Cuman ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa dijangkau gitu. Misalnya terkait dengan kevalitan atau real time gitu. Tentu kalau misalnya ada orang yang sedang sakit terus lapor ke puskesmas pasti ada delay. Nah, yang paling paham real time problem itu ya adalah tetangganya gitu. Dan tetangganya harus peduli dengan itu gitu. Jadi saya rasa ini program yang sesuai dengan karakter dan terkait sama real time, apalagi dampak dari COVID-19 ini cukup kadang tidak bisa ditebak lah intinya.
dan tetangga itu yang menjadi orang yang pertama yang harus disambati dan harus peduli pada tetangganya masing-masing. Oke, baik. Cak Badri, kalau boleh tahu ini ngerumah tonggo ini memang sudah lama dalam arti ini kan masih terus berjalan ya. Ya. Apakah pada saat sebelum PPKM darurat ini sudah ada? Ini kan pandemi COVID sudah 2 tahun ya, mungkin 2 tahun lebih begitu. Apakah sudah dari dulu ada atau mungkin baru-baru saja atau bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini sudah jelas sudah ada sejak lama. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini karakter bangsa kita. Apalagi kalau yang Muslim pasti paham. Nabi sendiri juga menyunahkan gitu untuk peduli pada tetangga. Nah, terkait dengan kalau saya melihat dari sisi teori aja, sosial kapital ini sebagai modal dasar bangsa Indonesia gitu sebenarnya. Sosial kapital terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama, struktural, itu pasti ditangani oleh pemerintah. Yang kedua, relasional. Nah, ini bisa ditangani pemerintah sama ditangani sama tetangga. Dan yang terakhir, interaksional. Jadi antara tetangga ini sudah terjalin relasional kapital. Relasional hubungannya setiap hari ketemu sehingga saling percaya tumbuh. Dan yang kedua interaksi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang biasanya ke masjid kok nggak datang ke masjid karena interaksi, ya pasti akan ditanyain kenapa gitu. Nah itu bentuk kepedulian. Yang kedua juga biasanya biasanya tonggoku caring gitu ya. Apa itu? Berjemur, betting lah gitu, berjemur gitu, kok nggak keluar gitu, ada apa gitu. Ya itu bentuk-bentuk kepedulian, bukan karena kita kepo ya, tapi sebenarnya bentuk peduli aja. Dan ini sudah ada sejak dulu di Indonesia. Oke, baik. Saya coba ke Cak Thorik sebentar, karena kita juga ingin tahu lebih detail ya mengenai ngerumah tonggo ini sendiri. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Cak Thorik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, selamat sehat. Iya, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Cak Thorik itu bisa noto sehingga jadi menarik. Cak Thorik. Kapan ngarang? Barusan 1 menit yang lalu ini. Apa kabar Cak Thorik? Alhamdulillah sehat. Kita harus sehat semua, betul ini sehat semua. Saya ini ada perasaan deredek sedikit begitu ya sebenarnya sama orang nomor 1 di Lumajang loh ini ya. Apa ini deredek itu? Deredek itu nervous gitu ya Pak ya, sedikit gitu. Yeah. Tapi mudah-mudahan deredeknya ini bisa hilang ketika kita bisa melihat secara langsung meskipun hanya melalui Zoom begitu ya, Cak Thorik pada pagi hari ini. Baik, Cak Thorik, ini kan tadi dilihat perspektif tentang bagaimana fungsi tetangga pada masyarakat, tentang kepedulian dan sebagainya. Tapi kami ingin mengetahui secara lebih jelas lagi gitu ya. Tadi saya sempat ngerumpi dengan Cak Badri tentang ngerumat sama ngeramut begitu. Yang betul itu ngerumat atau ngeramut sih, Cak Thorik? Iya. Kita sih buat istilahnya itu ngeramut ya. Ngeramut ya? Ngeramut tonggo. Sebenarnya ya sama sih. Ini bukan soal mana yang lebih pas dalam penggunaan bahasa, tidak. Ini hanya soal memorable aja. Iya. Jadi ini ngambil dari dialognya masyarakat yang setiap hari yang kita ambil dalam program. Jadi ngeramut tonggo itu ya pada posisi kami ini melakukan langkah yang harapannya ada partisipasi publik dan itu penting, harus kami gerakkan supaya tidak sekedar soal kita pemerintah yang melakukan langkah yang tentu terbatas. Nah, begitu ada keterlibatan masyarakat, ada keterlibatan tetangganya, ada keterlibatan publik. Nah, hal-hal yang dulu sering menjadi kritikan soal tidak tepat sasaran, hal-hal yang dulu sering menjadi kritikan yang dibagi
bantuan itu hanya keluarganya RT, hanya keluarganya RW. Nah, itu bisa terminimalisir karena tetangga bertanggung jawab dengan tetangganya. Kita buat gerakan itu waktu itu, dan saya bersyukur ada banyak partisipasi yang memang tergugah. Jadi begini ceritanya, begitu awal-awal COVID-19 itu di awal tahun 2020 dan di akhir tahun 2019 sudah mulai isu tentang atau informasi tentang COVID-19 ini sudah mulai masuk di Indonesia begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita ini dengan program pemerintah, dengan kebijakan pemerintah yang kita mengikuti perkembangan COVID-19. Waktu itu ada istilah PSBB, ada lockdown, ada stay at home. Nah, tentu ya awal-awal semua kaget. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kita keliling dari warung ke warung, dari rumah ke rumah, sosialisasi, ayo stay at home. Nah, tapi kan kemudian masyarakat ya bilang, ini stay at home-nya bagaimana? Terus kemudian orang tidak bekerjanya bagaimana? Nah, tentu saya waktu itu berpikirnya begini. Nah, ini kalau pemerintah tidak ada inovasi untuk menyapa masyarakat, menyelesaikan atau membantu atau mengiringi kebijakan-kebijakan ini dengan program yang menyentuh masyarakat, berat di kita, berat di pemerintah. Bagaimana masyarakat mau patuh kalau kita ini juga tidak memberikan penghormatan kepada mereka terhadap problemnya, misalnya. Nah, karena itu ya sudah, kita buat waktu itu Ngeramu Tonggo itu dengan cara pandang partisipasi publik. Kita ada banyak kebijakan yang waktu itu tiba-tiba saja. Jadi begitu saya dan seluruh teman-teman di pemerintah daerah itu berkebijakan Ngeramu Tonggo itu, apa yang mau kita lakukan setelah itu? Nah, akhirnya ada banyak ide. Begitu Ngeramu Tonggo tercetuskan ide itu, idenya banyak. Tahapan berikutnya, siapa yang mau membagi, misalnya. Maka waktu itu ada relawan Ngeramu Tonggo. Jadi masyarakat melaporkan, menyampaikan terhadap orang-orang yang harus dibantu yang mungkin belum kebagian. Nah, muncul ide lagi waktu itu. Bagaimana partisipasi publik ini bisa betul-betul nyata. Nah, akhirnya saya meminta seluruh teman-teman yang ada di jejaring usaha, yang punya industri, yang punya pabrik, yang punya toko-toko begitu, yang punya mall, punya hotel, saya ajak ketemu, ayo saling bantu untuk sekaligus masyarakat yang lain bisa tergugah untuk juga ikut membantu, komunitas, kelompok masyarakat. Ya, akhirnya banyak yang membantu. Waktu itu kita ini punya stok sekitar 20.000 sak beras atau 20.000 paket beras. Nah, begitu ada banyak yang membantu, itu bisa terkumpul sampai ke 40.000 paket beras waktu itu. Yeah. Nah, saya juga sampaikan ke teman-teman karena isunya begini juga. Waktu itu senter sekali isunya. Ini yang tidak bekerja nggak dapat hasil. Sementara yang PNS, yang ASN tidak bekerja tapi dapat hasil. Kan waktu itu WFH, work from home. Jadi kita bergantian di kantor di Pemda ini bergantian bekerja. Nah, akhirnya saya kumpulkan ke beberapa pimpinan ASN, teman-teman di OPD, di asisten Pak Sekda. Ini gimana cara kita semua harus bisa sama-sama punya partisipasi. Nah, akhirnya waktu itu ada kebijakan, saya berkebijakan tunjangannya
yang dari APBD itu kan ada TPP itu semua. Jadi dan semua daerah punya mekanisme itu TPP. Jadi di luar gaji TPP-nya, tunjangannya, nah itu kita minta untuk mereka ikut membantu dengan program Ngeramu Tonggo ini. Ya dari ASN saja itu terkumpul 1 miliar lebih. Dari ASN saja. Itu saya berkebijakan begitu ya supaya tadi tidak ada disparitas persepsi ya soal kondisi COVID-19 ini yang orang dibatasi dalam berkegiatan. Kan memang serba rumit. Yang ekonomi ini rumusnya harus banyak orang berkegiatan. Yang ekonomi ini rumusnya nunggu orang kumpul banyak gitu, salah satunya baru dapat uang banyak begitu. Yang COVID ini tidak boleh kumpul orang banyak, gitu kan? Ya sudah, akhirnya yang bisa kita lakukan dengan cara pandang kita, dengan pola pikir kita, ya kita lakukan. Ada pertanyaan juga waktu itu ke saya, kenapa kok beras? Padahal kebutuhan masyarakat banyak. Nah saya, ya sudah, ini kebijakan yang saya pilih, fokus ke beras, karena ini bahan baku dasar untuk orang makan, gitu aja. Kalau lauk pauk saya kira di Lumajang ini masih bisa lah mencari dari kehidupan sekitarnya. Di kota saja masih banyak orang yang nanam pohon kelor, itu masih banyak. Prof Badri itu itu pasti suka kelor itu, Prof Badri itu. Produk kelor ini. Profesor produk kelor. Nah, iya. Di Lumajang itu sayur kelor itu jadi tradisi. Jadi saya masih nanam kelor, Pak Bupati, di depan rumah ini. Di Pendopo ada tanaman kelor. Itu waktu itu pilihannya. Jadi kalau untuk lauknya, saya kira mereka bisa lah bahan-bahan yang ada di kehidupan di sekitar mereka. Jadi itu ininya beberapa latar belakangnya yang kami ambil dalam kebijakan ini. Baik, Cak Torik, itu baru saja kita simak latar belakang kenapa harus ada Ngeramu Tonggo begitu ya di Lumajang. Nah, saya ingin tahu juga nih apa sih gerakan-gerakan atau kegiatan yang sudah dilakukan selain bagi-bagi beras, mungkin apa begitu, karena yang saya tahu tingkat empati tetangga itu saya kira juga beda-beda. Mungkin di pedesaan masih tinggi gitu ya. Tapi kalau mungkin di kawasan-kawasan lain juga tidak terlalu, karena kita juga sangat hati-hati begitu ya. Hati-hati dalam arti kita antar tetangga itu kadang-kadang itu ada perasaan curiga karena mungkin ada yang sakit atau apa. Nah, kayak begitu. Apa saja ini, Cak Torik, yang sudah dilakukan? Jadi tindak lanjut dari Ngeramu Tonggo itu dulu di awal-awal tahun 2020 orang bertanya dan saling menunggu dapat atau tidak bantuan dari pemerintah. Dan kebijakan pemerintah waktu itu memang lagi deras-derasnya program bantuan yang diperluas. Ada PKH yang diperluas, program keluarga harapan itu, terus kemudian ada BPNT, bantuan pangan non tunai yang juga diperluas, ada BST, bantuan sosial tunai, ada BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa, kemudian waktu itu ada juga bantuan dari provinsi untuk para pekerja harian informal yang karena pembatasan itu tidak dapat pekerjaan, terutama pekerja seni misalnya. Nah, terus kita dari pemerintah kabupaten bantu beras. Saya kemudian berpikir waktu itu, ini kalau tidak ada transparansi, orang akan saling curiga dan saling membanding-bandingkan antara satu program dengan program yang lain. Nah, karena itu saya buat kebijakan, sudah semua yang mendapatkan bantuan apa saja, mau BLT, BPNT, BST, beras,
semuanya harus terpampang di balai desa. Jadi namanya siapa, Mbok Nem, Mbok Nam, Mbok Tun, Mbok Sri, itu semua harus terpampang dengan bantuannya yang mereka terima masing-masing. BST, tulis siapa, 1, 2, 3, semua sampai berapa. Nah, waktu itu hampir rata-rata 60% masyarakat mendapatkan bantuan. Hampir, rata-rata 60%. Artinya bahwa separuh lebih masyarakat telah mendapatkan akses bantuan. Nah, yang beras itu menyisir yang tidak dapat. Jadi yang mungkin kelewatan oleh PKH, kelewatan oleh bantuan sosial tunai, BLT dana desa, sudah. Siapa saja masyarakat yang terdampak, yang karena COVID ini dia tidak dapat akses ekonomi yang sebagaimana waktu normal, sudah kasih beras yang tidak dapat bantuan dari program pemerintah. Nah, itu sebagai bentuk langkah yang saya lakukan supaya tadi partisipasi publiknya ada, kepercayaan publiknya juga ada, transparansinya ada. Nah, itu. Kemudian kami ini begitu rata-rata daerah itu mengalami zona yang berat, terutama zona merah begitu, pasti kebijakannya pada posisi ya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses ekonomi yang lebih. Saya misalnya kemarin Hari Raya Idul Fitri, di Lumajang itu punya tradisi setiap Hari Raya 7 itu orang rame-rame ke pantai. Ada pantai selatan itu yang kalau Hari Raya ke-7 itu orang datang itu sampai puluhan ribu. Nah, saya berkebijakan waktu itu sudah ini harus ditutup. Kalau tidak berat kami pemerintah. Nah, tentu karena ini harus ditutup ya masyarakat banyak yang protes kepada saya. Nah, tapi saya sampaikan, saya jelaskan, ayo ini ditutup deh. Saya tanggung jawab dengan segala kondisi yang harus saya lakukan. Nah, yang PKL di pariwisata, teman-teman yang biasanya mendapatkan income ekonomi ketika ada momen pariwisata, ya harus saya bantu. Lagi-lagi beras saya sampaikan, saya berikan kepada mereka untuk membantu. Ya karena membantu tentu tidak bisa menyelesaikan semua, ya karena membantu. Nah, apa yang terjadi? Saya bersyukur 3 minggu setelah Lebaran, itu Lumajang zero COVID-19, 0. Tidak ada yang terkonfirmasi positif selama 3 minggu. Saya sampaikan kepada masyarakat, nah dalam waktu rentang 3 minggu ini masyarakat, kebijakan saya waktu itu, bisa menyelenggarakan hajatan pernikahan, bisa berkegiatan, ya boleh berkumpul tapi ya tetap dibatasi, begitu. Ada kegiatan pernikahan yang biasanya pakai kegiatan kesenian, ada reok, ada jaran kencak. Di Lumajang ini juga banyak jaran kencak itu. Nah, mungkin teman-teman yang juga berkegiatan kesenian yang menghibur ketika ada undangan yang datang, itu juga bisa berkegiatan. Nah, artinya apa? Bahwa ya kebijakan dalam satu sisi mungkin tidak diharapkan untuk masyarakat pada posisi yang terdampak, tapi di sisi yang lain ada manfaat secara umum yang bisa dirasakan. Ya, saya kira itu yang selang waktu terus harus dipikirkan bagaimana langkah kebijakan dari waktu ke waktu. Ada yang tanya juga ke saya, ini kebijakan COVID-19 itu selalu tidak konsisten. Iya betul, saya sampaikan benar memang tidak konsisten. Karena kondisinya juga tidak konsisten. Hari ini misalnya sekarang yang kita semua hampir di Jawa Timur ini zona merah semua, ya salah satu bagian begitu kondisi dan situasinya sekarang kita harus pengetatan terhadap kegiatan masyarakat, ya tidak bisa dipersepsikan bahwa kemarin kok enggak, sekarang kok iya. Ya, ini yang terjadi yang sesungguhnya. Nah, itu yang saya
coba cari cara langkah-langkah pola pikir yang harus terus melihat situasi dan kondisi dalam hal berkebijakan. Saya kira itu. Oke, baik. Cak Torik, sebelum kita beralih ke Cak Badri, satu lagi, apakah sudah terlihat seberapa efektif pemberian bantuan beras ini untuk masyarakat Lumajang? Dan apakah jika dirasa memang ini sangat bermanfaat, apakah program ini akan terus dilanjutkan sampai kapan begitu? Silakan Cak Torik. Ya, begitu PSBB waktu itu, saya bersama teman-teman di Pemda itu berinisiasi ngeramut tonggo itu ya. Kemudian sekarang PPKM darurat. Kemarin begitu awal-awal PPKM darurat, kan mendadak itu kebijakan PPKM darurat. Sehingga kita diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang mengikuti seluruh seruan di Pulau Jawa dan Bali untuk ada pembatasan yang lebih. Karena ini waktunya mepet dan darurat ini kebijakan yang kita juga bingung mau persiapan apa dengan kebijakan ini. Nah, akhirnya saya mengikuti pada pola kebijakan yang lama dulu. Kalau dulu ada ngeramut tonggo, yang sekarang ini ya tindak lanjutnya, tapi mekanisme melalui forum zakat. Teman-teman amil zakat atau lembaga zakat itu punya program masing-masing. Jadi mereka bantu secara rutin saja. Nah, ini kondisi yang sekarang sudah hampir 2 tahun ini, kalau pakai mekanisme ngeramut tonggo, masyarakat sudah lelah, ini sudah capek. Masyarakat sudah juga bahkan emosional. Ya sudahlah. Pertama saya menyiapkan diri karena masyarakat ini emosional, pasti PPKM darurat ini ya orang pasti protes. Ya protes, ya marah lah pokoknya. Saya sudah menyiapkan diri, ya sudahlah, silahkan protes, silahkan marah begitu. Saya menyiapkan itu. Ya semoga dengan meluapkan kemarahan itu bisa meredakan emosionalnya. Tidak apa-apa, saya dimarahin tidak apa-apa. Nah, tapi saya harus berbuat. Saya ingat pertama teman-teman di lembaga zakat itu punya program. Jadi saya kumpulin semua, termasuk Basnas. Basnas yang paling besar himpunan zakatnya, dan itu yang menjadi awal saya untuk saya diskusikan. Ayo kita gerakkan lagi deh beras, tapi mekanismenya pakai forum zakat karena masyarakat sudah berat ini kondisinya, juga sudah sama-sama prihatin dengan kondisi yang 2 tahun tidak mendapatkan akses ekonomi. Di samping bantuan yang lain tetap ada. Saya sampaikan begitu dan alhamdulillah direspon dengan baik, mengumpulkan data. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Siapa yang dibantu lembaga zakat ini, siapa namanya, kriterianya bagaimana, orangnya, by name by address-nya bagaimana. Nah, itu disatukan datanya disatukan. Saya juga ingat pemerintah daerah itu punya stok beras di Bulog itu setiap tahun 100 ton. Tentu beras Bulog ya, dengan standar medium. Saya langsung, wah ini harus kita ambil. Walaupun sebenarnya saya juga khawatir karena Lumajang ini potensi bencananya tinggi. Waktu itu ada erupsi Semeru, kemudian ada gempa di Tempur Sari, yang itu kita sudah ngambil beras Bulog. Nah, saya kemudian telepon Bulog, saya komunikasikan dengan Bulog, saya mau ngambil 10.000 sak sebagai stok awal. Forum Zakat Peduli namanya. Nah, kemudian dapatlah stok beras itu dan kumpul dari teman-teman di lembaga zakat itu, tambah lagi 3.000, tambah lagi 4.000. Kemudian saya gerakkan ASN lagi untuk membantu secara sukarela. Kalau dulu langsung potong tunjangan, sekarang sukarela. Monggo, ayo bantu sama-sama. Saya bersyukur dari ASN saja ada 8.000 sak beras per 5 kilo. Kemudian ada lagi program dari TNI, ada lagi program dari Polri yang masing-masing beras 5.000.
5.000 sak. Nah, terkumpul udah. Jadi sekitar sekarang sudah ada stok hampir 27.000 by data yang kita sinkronkan. Karena kalau ini tidak kita sinkronkan, orang bisa dapat double-double. Ini misalnya dulu. Itu begitu COVID itu awal-awal dan orang itu punya empati yang lebih dengan membantu masyarakat. Itu yang tukang beca itu sore hari begitu, udah berjejer di depan ada rumah sakit itu berjejer. Nah, kalau mekanismenya begini ya orang yang dapat yaitu itu saja. Yang lain nanti pasti tidak dapat karena orang punya pikiran, di sana ada banyak tukang beca, ya kita bantu. Nah, sementara yang PKL, yang tukang becak yang di kecamatan-kecamatan, tukang becak yang di tempat yang lain, itu tidak mendapatkan akses terhadap orang berpikir mau bantunya di sebelah mana. Nah, ini yang kita lakukan akses datanya supaya jadi satu data, walaupun berbagai pihak membantu dengan cara masing-masing. Nah, Forum Zakat Peduli ini juga tindak lanjut dari tadi Ngeramu Tonggo yang dulu pernah dilakukan dengan mekanisme yang hampir-hampir sama. Nah, cuman keterlibatannya kita gerakkan lembaga zakat karena memang sekarang masyarakat sudah sangat terbatas. Ekonominya juga kita semua stagnan lah ekonomi kita yang saat ini terjadi. Saya kira itu. Baik, Cak Thorik, jadi dengan demikian bahwa penyaluran atau mekanisme penyaluran bantuan berupa beras ini melibatkan lembaga zakat ya. Dan iya, penyaluran. Nah, ini kemarin begini juga. Masih saja ada yang protes soal orang tidak mendapatkan bantuan. Saya tidak mendapatkan bantuan. Akhirnya begini, sudah data tetap jalan. Tapi saya cari cara lain juga yang merasa terdampak atau orang yang di rumahnya tidak ada beras deh. Sudah, pertama lapor ke kecamatan. Stok beras ini kita taruh di kecamatan. Sudah, Bapak, Ibu, masyarakat Lumajang, siapa saja yang tidak punya beras di rumahnya karena terdampak, bisa jadi teman-teman yang mungkin ya, karena sekarang banyak hajatan yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan dengan hadirnya orang yang besar, jumlah besar. Itu kan yang tukang catering, tukang tenda, tukang sound system, itu kan nggak dapat hasil itu. Sudah, siapa saja di rumahnya yang nggak punya beras, lapor ke kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya buat Google Form. Teman-teman Forum Zakat, saya minta untuk buka Google Form untuk supaya ya sudah silakan daftar di Google Form. Waktu itu diperdebatkan, ini gimana? Kok pakai Google Form? Apa orang bisa mengakses? Nah, akhirnya diskusi, debat, ketemulah pikiran, loh, mereka yang komentar-komentar di Facebook itu pasti punya email. Mereka yang komentar-komentar di media sosial itu pasti punya akun media sosial yang basisnya adalah email. Ya sudah, Google Form itu pasti mereka bisa. Karena begini, orang mungkin punya handphone, orang mungkin punya kendaraan, sepeda motor, orang mungkin punya akses media sosial, tapi mereka tidak dapat bekerja, tidak punya pekerjaan. Itu yang kemudian, ya sudah, pakai Google Form. Jadi, mekanisme penyaluran ini, ya kita terus mengembangkan dari problem yang ada seketika yang saat ini menjadi persoalan. Nah, ya ini terus ada saja laporan setiap hari, ada yang lapor 50 orang. Ya, oke, silakan ambil beras. Ada lagi yang lapor nanti berapa begitu dari kecamatan mana stok. Oke, silakan, sudah silakan. Di samping yang data tetap data. Saya kira itu. Ya, baik. Dengan demikian untuk masyarakat yang belum tercover beras ini secara nggak langsung step by step akan tercover begitu ya, Cak Thorik ya? Iya. Baik. Iya. Cak Thorik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Cak Badri, nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk sahabat Jawa Timur yang ingin bertanya langsung dengan Cak Thorik, silakan ya, Anda bisa manfaatkan 0811309109 atau 0318911514 ya. Oke, dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan atau tanggapan ya. Ini lewat Facebook ini juga bisa. Ini ada Mbak Yulia yang ada di Gedangan, terima kasih sudah berbagi tanggapan.
cukup panjang ya, tapi kami sampaikan terima kasih. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan dan situasi orang lain. Baik, nanti ini juga berbagi waktu dengan yang lain. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui selain Facebook juga interaktif, ini juga bisa Anda sampaikan melalui media sosial Suara Sidoarjo lainnya. Tetap di Suara Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya sahabat, kita lanjutkan kembali perspektif Ngeramu Tonggo merawat empati di tengah pandemi bersama dengan Bapak Haji Thoriqul Haq MML, Bupati Lumajang, Cak Thorik, juga Profesor Badri Munir Sukoco, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Baik, saya coba ke Cak Badri. Oke, Cak Badri, masih bersama kami Cak Badri? Ya, oke. Mas Ilham. Iya, baik. Cak Badri, saat ini kan pemberlakuan PPKM darurat masih diberlakukan sampai dengan tanggal 25. Nah, tentunya ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan ekonomi jadi melambat, begitu kan dampaknya. Nah, tentu ini juga akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, saya ingin tahu jika dikaitkan dengan Ngeramu Tonggo ini, mungkin ada strategi atau langkah-langkah apa yang harus diterapkan begitu. Ngeramu Tonggo mungkin ini diinisiasi oleh ini pemerintah Kabupaten Lumajang, ya. Ini bisa jadi contoh buat pemerintah kabupaten lainnya untuk mencontoh hal yang sama, misalnya seperti itu. Seperti apa ini? Atau dalam hal ini mungkin strategi apa yang bisa kita terapkan gitu? Mas Ilham. Yang pertama tentu masalah kesehatan pasti menjadi prioritas pertama ya. Yeah. Kegiatan ekonomi tidak akan bisa berjalan kalau tidak sehat gitu. Tempo hari memang selalu ada dikotomi antara kesehatan versus ekonomi. Ketika varian Delta ini mulai spread, pasti ekonomi akan terganggu bila orang tidak sehat. Itu yang pertama, tentu PPKM harus kita patuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tentu ada dampak ekonomi yang sudah disiapkan mekanismenya oleh pemerintah pusat. Cuman yang terkait dengan program Ngeramu Tonggo ini perlu saya sampaikan bahwa kami salut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Lumajang, mengambil local wisdom, apa yang terjadi di masyarakat, kemudian dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Itu sebenarnya salah satu langkah sebenarnya yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengelola krisis, yaitu menyampaikan bahwa ini similarity to others gitu, bahwa Anda dan saya itu sama gitu sebagai umat manusia penduduk Lumajang, mari kita saling ngeramut. Dan yang kedua juga menyampaikan bahwa penduduk Lumajang ini berharga sehingga harus kita harus peduli pada satu sama lain, karena satu nyawa itu sangat berharga bagi Kabupaten Lumajang. Itu fondasi dasar yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Nah, mungkin yang perlu saya tindak lanjut dari program Ngeramu Tonggo ini yang perlu dilakukan mulai sekarang. Misalnya bagaimana program Ngeramu Tonggo ini meningkatkan partisipasi publik itu nantinya ditingkatkan setelah misalnya pandemi COVID-19 ini selesai, dengan melakukan meningkatkan partisipasi publik untuk program-program kerja pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Lumajang. Karena ketika krisis ini terjadi, perasaan sama
sebagai penduduk Lumajang atau bangsa Indonesia itu bisa dimanfaatkan oleh pemimpin publik ya, pemimpin daerah itu untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menyukseskan program-program pembangunan yang ada di sana, karena sudah mengalami krisis bersama-sama ini. Pasti ada similarity to others-nya itu tinggi gitu. Identitas sosialnya sudah terkelola dengan baik, sehingga tinggal bagaimana pemimpin daerah memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kontribusi atau partisipasi publik dalam pembangunan daerah masing-masing. Oke, baik Cak Badri. Langsung kita coba simak beberapa pertanyaan sudah masuk, nanti bisa langsung direspon. Mungkin juga nanti Cak Thorik juga bisa memberikan tanggapan. Silakan saya ke redaksi, Hansa. Ya baik, ada pertanyaan masuk dari Facebook dari Bu Yulia di Gedangan. Beliau mengatakan bahwa empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan situasi orang lain. Tidak cukup dengan merasa iba, kasihan, tapi perlu ditunjukkan dengan tindakan nyata untuk membantu memberikan pertolongan pada orang lain. Nah, apalagi di saat pandemi seperti ini, sekarang empati sangat dibutuhkan, gotong royong, tepuk seliro, dan sangat dibutuhkan baik itu pada yang sehat maupun yang sakit. Nah, untuk yang sehat... Yang ditanyakan? Apa? Yang ditanyakan? Ini lebih kayak pendapat seperti pendapat. itu, jadi untuk mengenai perspektif kali ini seperti itu. Kemudian pertanyaannya ini dari Pak Kamil. Tadi terima kasih Bu Yulia sudah bergabung. Ini ada satu, coba saya baca ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap empati itu dibangun? Nah, sikap empati itu dibangun bagaimana? Karena kita kan masih dalam penerapan PPKM darurat. Menerapkan membangun sikap empati dalam pada saat penerapan PPKM darurat tentunya berbeda karena ada beberapa regulasi yang harus kita terapkan, yakni protokol kesehatan. Nah, seperti apa? Jadi secara prakteknya itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa langsung dijelaskan ya, mungkin oleh Cak Badri atau Cak Thorik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Kamil dari Lumajang. Assalamualaikum Bapak-Bapak, mohon maaf, Lumajang itu secara etnis kan dominan Madura. Pendekatan seperti apa yang dilakukan untuk penanganan seperti PPKM ini pada warga Lumajang? Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan bisa langsung direspon. Monggo silakan, Cak Badri, Cak Thorik, silakan, monggo. Gus Bupati dulu. Oh ya, Cak Thorik, monggo, Cak Thorik. Ya. Jadi sikap empati itu ya tidak serta-merta kita berharap terhadap respon masyarakat ya. Karena kita tahu semua hari ini tentu ada ini pendapat pribadi. Ada banyak nilai-nilai yang menurut saya sudah terdegradasi. Dulu saya waktu kecil itu masih ingat betul, bersihkan got itu, selokan, itu gotong royong. Jadi setiap bulan apa atau setiap hari atau setiap bulan begitu, kita ini keluar rumah pagi gitu, keluar rumah semua bawa cangkul, bawa celurit, nah itu untuk membersihkan ilalang-ilalang yang ada di depan halaman rumah kita. Karena waktu kecil saya juga ya sambil main-main begitu ngikuti keluarga, kakak, orang tua itu yang ya ikut bersih bersama tetangga yang lain. Hari ini jarang kita temukan yang begitu. Dulu di sawah itu aliran sungai irigasinya itu dipelihara dengan kebersamaan yang kuat. Jadi setelah mencangkul sawahnya itu meratakan tanah di sawahnya itu biasanya juga nambahi untuk juga membersihkan selokan atau membersihkan irigasi di sekitar sawahnya. Sekarang tidak yang begitu-begitu itu. Sekarang selokan mampet lapor pemerintah. Sekarang ya irigasi yang dangkal itu lapor pemerintah. Jadi ya saya merasakan ya ini kalau sekian waktu terus begini ini ya pemerintah tidak pada posisi yang
bisa menyelesaikan semua urusan masyarakat dalam serta-merta satu waktu ya. Kecuali infrastruktur dasar yang memang harus dibangun oleh pemerintah. Nah, karena itu empati yang hari ini yang kita bisa harapkan itu tidak sebagaimana persepsi empati yang dulu. Dulu orang ngambil bayem tetangganya itu ya tinggal ngomong aja. Bahwa sekarang bisa ribut itu. Jadi ini yang saya maksud bahwa ya empati hari ini memang harus ditumbuhkan, digerakkan, difasilitasi. Sama deh dengan kehidupan kita, saya kira, apalagi Prof. Badri dulu juga berkehidupan sama dengan saya di Lumajang ya. Orang punya hajat pernikahan, mantu, itu dulu orang merabot itu banyak. Sekarang sudah catering. Jadi sudah terima beres catering begitu. Nah, ini yang memang pola hidupnya sudah berubah, pola sosialnya sudah berubah. Nah, karena itu salah satu mekanisme yang harus dibangun untuk supaya empati itu bisa tetap tumbuh dengan cara hari ini yang kita bisa lakukan dengan model sosial hari ini, dengan model hidup orang hari ini, ya sudah. Ya ini yang kita lakukan. Salah satunya tadi menggerakkan empati masyarakat. Jadi saya masih optimis empati itu betul-betul menjadi kultur kita Indonesia. Nah, tetapi kalau itu tidak ada fasilitasi, tidak ada gerakan, ya mereka empati dengan caranya masing-masing. Nah, Ngeramut Tonggo, kegiatan Forum Zakat Peduli ini salah satu bagian untuk supaya empati itu semakin tergerak dan masyarakat semakin menjadi bagian sosial yang responnya itu betul-betul nyata. Apalagi misalnya sekarang ada media sosial. Nah, media sosial ini menurut saya pada posisi nilai positif untuk menggerakkan mekanisme sosial dengan cara kekinian yang sekarang memang ya ini dunianya sekarang. Kalau tidak digerakkan, ya empatinya ya jadi individualis yang empati begitu. Bukan empati yang dalam perspektif lebih memasyarakat secara sosial. Saya kira itu. Kemudian untuk sosialisasi PPKM saya kira ya dengan cara semuanya, termasuk kalau di Lumajang ada teman-teman yang latar belakang kultur Madura dengan bahasa Madura, Jawa juga ya, tentu dengan pemahaman yang masing-masing. Saya selalu berulang kali menyampaikan, masih ada orang yang mungkin tidak percaya dengan corona, tapi itu saya pastikan hanya perspektif karena secara SDM, kemudian mungkin karena akses ekonominya terbatas, atau mungkin karena soal simpang siurnya informasi yang sampai kepada masyarakat, sehingga masih ada saja masyarakat yang punya perspektif berbeda soal COVID-19. Ya prinsip itu yang kami pemerintah harus punya kekuatan lebih untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa COVID ini ada. Hari ini misalnya kematian tinggi, tapi ada banyak orang-orang atau masyarakat yang bahwa kematian COVID-19 itu bagi mereka itu problematik dalam pemulasaran, pemandian jenazah, pengkafanan, hingga mekanisme di makam atau dikuburkan. Nah, saya kemarin mengumpulkan kepala dinas, kemudian Forkopimda, saya sampaikan begini, kalau ini tidak kita adakan titik temu cara pandang bagaimana menyelesaikan masalah ini akan terus jadi penolakan masyarakat yang tidak usai. Ya sudah, begitu COVID, oke, keluarganya kita beri APD. Mereka boleh memandikan, kita bantu, kita pantau, kita dampingi.
tapi mereka boleh menghormati jenazah itu. Kemudian memakamkan, boleh, keluarga boleh memakamkan. Kita pakaiin APD mereka. Kemudian tahlil di sekitar makam pasca pemakaman boleh. Yang lain pakai masker, protokol kesehatan. Yang sudah memakamkan tadi disemprot dulu pakai desinfektan. Nah, cara-cara ini tentu cara yang kita menghormati kultur, menghormati kesedihan, tapi di sisi yang lain kita beri fasilitas sarana untuk mereka juga tetap bisa menghormati keluarganya yang memang ya harus dua-duanya. Penghormatannya dilakukan, tapi mekanisme protokol kesehatannya juga tetap prioritas utama. Terus kemudian tadi soal banyak hal yang hari ini orang bertanya, kalau pemerintah ini berkebijakan mana yang prioritas, ekonomi atau kesehatan? Saya ingin sampaikan, hari ini semua ICU rumah sakit sudah di atas 90% penuh. Bahkan di Surabaya itu sudah di luar UGD itu, di Dr. Sutomo itu sudah tidak menampung. Sementara rumah sakit itu tidak boleh menolak. Tapi faktanya memang sudah banyak pasien yang hari ini harus dirawat. Ada problem soal oksigen. Jadi saya ingin sampaikan untuk para pendengar semuanya, produksi oksigen itu ya namanya produksi, ya ada batasnya. Nah, sementara penanganan COVID yang ada di rumah sakit itu tidak ada batasnya. Begitu nambah tempat tidur di rumah sakit, pasti nambah fasilitas, salah satunya soal oksigen. Nah, ini yang sedang kita carikan cara supaya oksigennya juga terpenuhi, tetapi pelayanan yang harus kita utamakan juga betul-betul pada posisi yang terbaik. Ada yang memang sudah tidak bisa ditangani dengan cara-cara yang biasa. Sudah harus pakai ventilator, ya berhari-hari di ICU, nafasnya juga harus dibantu dengan oksigen. Nah, tetapi di sisi yang lain, masyarakat yang ada di rumah juga paham bahwa isolasi mandiri itu adalah pilihan yang terbaik. Berat, di rumah sakit itu berat, betul, berat. Saya pernah positif COVID-19, berat, di rumah sakit itu berat. Apalagi di rumah sakit yang bersama dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif yang lain. Sudah, yang benar isolasi mandiri. Tetapi isolasi mandiri ini juga harus lagi-lagi keterlibatan publiknya dibangun. Bagaimana isolasi mandiri di rumah, tapi tetangganya juga empati terhadap yang melakukan isolasi mandiri. Nah, kami sedang merencanakan membangun mekanisme antara isolasi mandiri dengan empati masyarakat, ruang publiknya harus dibangun, partisipasi publiknya harus dibangun, itu yang sedang kami cari. Baik. Di Malaysia itu bagus. Jadi yang COVID positif dan isolasi mandiri atau masyarakat yang tidak punya akses ekonomi yang mendapatkan atau menjadi bagian dari hidupnya, itu pasang bendera putih di rumahnya atau di depan rumahnya atau di jendelanya. Jadi tetangga itu bantu. Jadi begitu ada bendera putih, dia tetangga ada yang bantu telur, ada yang bantu beras, ada yang bantu sayur, begitu. Nah, ini sedang kami atur caranya supaya ada mekanisme empati tadi yang tumbuh dari masyarakat dan menghormati masyarakat sekitarnya yang juga sadar dengan kondisi dirinya begitu terkonfirmasi positif COVID-19. Saya kira itu. Oke, baik. Cak Thorik, ini juga memerlukan bagaimana kita bersinergi dengan stakeholder, pengusaha, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya agar bisa mewujudkan salah satu program yang tadi sempat digagas atau diinisiasi oleh Pemkab Lumajang, yakni Ngerumah Tonggo. Intinya adalah merawat tetangga. Nah, bagaimana kepedulian kita untuk saling peduli begitu. Saya ke Cak Badri sebelum kembali ke Cak Thorik. Cak Badri, sebagai closing statement, apa yang bisa kita petik dari Ngeramut Tonggo pagi hari ini? Monggo, silakan. Terima kasih atas inspirasinya Pak Bupati sebagai pemimpin daerah yang bisa ngambil local wisdom menjadi program yang bisa meningkatkan partisipasi publik.
dengan melakukan program yang menggunakan bahasa Ngoko-Lugu ya. Sebenarnya ini bahasa yang menjembatani antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura, Ngoko-Lugu yang paling bawah, Ngramut Tonggo, bisa diterima di kedua pihak. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa tugas kita bersama sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin daerah mungkin bagaimana meningkatkan status program Ngramut Tonggo ini nantinya bisa menjadi peningkatan partisipasi publik untuk menyukseskan program-program kerja pemerintah daerah maupun pemerintah nasional ya, dengan berpartisipasi secara aktif program-program kerja tersebut. Oke, baik, terima kasih. Ya, Cak Badri. Untuk Cak Thorik sebagai closing statement-nya, silakan, monggo. COVID-19 ini tidak bisa kami sendiri pemerintah. Karena pemerintah terbatas dengan segala fasilitas yang juga terbatas. Betul ada rumah sakit. Tapi rumah sakit yang ada di daerah itu bukan ribuan tempat tidurnya. Betul ada anggaran. Tapi anggaran yang di APBD ini juga ada batasnya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah butuh keterlibatan masyarakat yang juga aktif. Saya sering mendapatkan informasi, sering mendapatkan obrolan. Ada banyak masyarakat yang sebenarnya juga merasakan gejala yang ada pada gejala COVID-19. Misalnya indera rasanya hilang. Tapi mereka bisa melakukan dengan cara sendiri. Nah, tetapi kalau cara sendirinya ini juga tidak pada posisi menghargai, menghormati orang lain, tentu berat bahaya. Nah, sadar isolasi mandiri dilakukan secara mandiri, ada keterlibatan masyarakat, sampaikan kepada kami, dan betul, isolasi mandiri itu cara yang baik, cara yang terhormat bagi semuanya, termasuk kami di pemerintah. Sadar bahwa COVID ini betul-betul ada, mengerti cara bagaimana mengatasi yang bisa diatasi secara mandiri. Kalau punya gejala, punya penyakit yang lain, komorbid, lapor kepada kami, lapor kepada puskesmas, sehingga kami bisa urus, bisa kami selesaikan, bisa kami tuntaskan, bisa kami obati, dan keluarganya juga bisa dibantu dengan cara partisipasi publik tadi yang saya sampaikan. Baik, Cak Thorik. Jaga kesehatan, itu penting sekali, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Yang biasanya ke sawah sudah bagus, Nak matahari, olahraga, tetap asupan makanannya yang baik. Tadi sayur kelor itu bagus, sudah bagus. Betul, tahu tempe itu bagus, itu sehat betul. Saya kira itu. Baik, terima kasih sudah bersama kami memperkenalkan ya, atau juga bisa dikatakan kita yang selama ini belum tahu tentang apa itu Ngramut Tonggo. Tadi bersama dengan orang nomor 1 di Lumajang, ada Bapak Haji Thorikul Haq MML selaku Bupati Lumajang. Terima kasih sekali lagi Cak Thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga untuk Cak Badri, terima kasih Cak Badri sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat Jawa Timur, demikian perspektif untuk kali ini tentang Ngramut Tonggo, merawat empati di tengah pandemi. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, yakni Bupati Lumajang Haji Thorikul Haq MML dan juga Profesor Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.